Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujanah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Ada satu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, "Anu Rasulullah, kami punya satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah baginda Nabi. "Begini," kata Abu Dujanah memulai menguraikan jawabannya. "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, 'Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak.' Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah dalam kisah yang ia sampaikan di atas. Abu Dujanah pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu mengatakan, "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku.
Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Malamnya, saat si munafik tidur, dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh, rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Dalam kisah ini, dapat kita ambil pelajaran, betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat, sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad. Adapun panen daripada janji itu bukanlah kontan sekarang, namun di akhirat kelak. Karena dunia ini adalah darus zari, tempat bercocok tanam, bukan darul hasyad, tempat memanen. Kisah di atas disarikan dari kitab Ianatut Tolibin, Juz 3, halaman 293, karya Abu Bakar bin Muhammad Syatho et Dimyati. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara semua ruh, kepada jasadnya di antara semua jasad, kepada kuburnya di antara semua kubur, dan limpahkanlah pula rahmat dan keselamatan kepada keluarganya dan sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin.